Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyembatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Tokoh lainnya, Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang bertobat. Bahkan, beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya, kita tidak tahu dengan pasti apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh atau tidak. Sejarah tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa seseorang perlu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, padahal ada orang yang belum atau tidak menunjukkannya secara nyata, tetapi tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai satu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting di sini adalah baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini, kita dapat lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa di atas, kita dapat melihat dengan jelas ada perbedaan antara menerima Roh Kudus, yaitu keberdiaman dengan dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu kepenuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Seseorang yang telah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini, kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab mencatat dampak dari baptisan Roh Kudus secara internal sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Robert P. Menzies di dalam bukunya yang berjudul Speaking in Tongues mengatakan, tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Hal ini juga bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa seseorang memang dapat mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Tetapi hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan
Meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun, pengalaman baptisan Roh Kudus akan membuat orang percaya lebih maksimal dalam melayani tubuh Kristus. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.